yang dibuka. Saya yakin sumber air akan muncul lagi. Jangan jadi hutan sebagai lahan pertanian yang enggak jelas. Seperti itu. Tadi ya banyak yang sepakat juga, jangan alih fungsi ya. Seperti itu. Dan Irawan lagi-lagi, oh ini Guci Alit kayaknya, Mas Irawan ini Guci Alit. Guci Alit sudah berpuluh-puluh hektar hutannya jadi lahan pertanian. Wah ini ada Pak Kepala Desa. Sudah saatnya hutan yang dirusak dikembalikan lagi fungsinya. Itu Pak Kades mungkin dikoordinasikan nanti. Terus ada yang mengatakan suaranya kurang jelas Min. Terima kasih banyak. Dan di sini ada pernyataan miseli-miseli. Seperti di wilayah Pasang, hutan jadi gundul, kayu banyak yang ditebang oleh pihak perhutani. Wah, ini benar enggak ini ya? Sekarang dipasang hutan menjadi gundul dan banyak yang diperjualbelikan. Itu ya sekedar informasi-informasi saja. Barangkali pengetahuan aja bagi kita. Balik lagi kepada para narasumber. Tadi sudah dari bapak-bapak narasumber yang luar biasa. Barangkali ini kita kembalikan lagi kepada pengairan ya. Bagaimana ini sudah banyak unsur elemen baik dari dinas, sedikit ada PDAM lah, mewakili sedikit ada pemerintah Lumajang ini satu-satunya dari pemerintah Lumajang yang hadir ini di luar dewan. Terus ada dari Tirta Trimanunggal, ada Pak Kepala Desa dan sebagainya sudah bersepakat bagaimana yang pertama menyelamatkan mata air seperti topik kita hari ini, dan baru yang kedua nanti menyelamatkan hutan yang alih fungsi. Menyelamatkan mata air ada 50 meter atau mungkin bisa lebih sedikit yang perlu benar-benar menjadi daerah steril. Kira-kira apa dan bagaimana melihat usulan-usulan ini dari Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur, UPT Lumajang, melihat dari semangat masyarakat yang ada. Monggo, waktu dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan saran serta masukan kepada kami sebagai kami nanti melakukan tindak lanjut selanjutnya. Mungkin yang saya tanyakan ke PDAM, tidakkah memanfaatkan dari sungai-sungai yang sudah berpotensi mempunyai kapasitas itu? Oh, TNBTS, siap. Oh iya, mungkin sekedar saran aja Bapak ya. Mungkin fokusnya mungkin Bapak ke mata air ya Pak ya. Mungkin perlu ada kajian lagi. Mungkin semacam penyelidikan geolistrik. Jadi kami pernah melakukan itu. Jadi untuk mengetahui potensi air tanah itu mungkin jadi saran untuk PDAM untuk melanjutkan, untuk memperluas pelayanan irigasi juga kepada masyarakat. Oh, tidak hanya iya. Mata air, iya. Air tanah itu maksudnya bagaimana? Iya, jadi penyelidikan geolistrik ini pernah kami lakukan di Dinas PU Sumber Daya Air karena ada permintaan dari masyarakat Madura terutama pada saat saya ada di dinas. Jadi mereka memang juga krisis air lebih parah. Akhirnya kami berinisiatif untuk menggandeng Universitas Brawijaya. Jadi kita melakukan penyelidikan tanah di lokasi-lokasi yang dianggap titik-titik yang ada potensi air tanahnya nanti ke depannya Pak. Oh iya. Berapa radius yang kemungkinan itu bisa dimanfaatkan untuk air tanah. Kalau Madura saja yang kering itu masih banyak potensinya, apalagi Lumajang ya. Nah, saya kira gitu. Baru masuk pintu Lumajang sendiri kan sudah view-nya sudah hijau-hijau. Saya batin gini, kok bisa ada yang kering ya? Apa mungkin di daerah yang agak masuk mungkin ke arah bukit mungkin itu. Ya, satu masukan bagi PDAM ya. Iya, mungkin. Oke. Kalau memang ada kajian untuk selanjutnya untuk memperluas layanan dan juga memperluas tampungan. Yang kedua mungkin kami juga tidak bisa bekerja sendiri. Jadi semua harus mendukung dan juga kami akan, terima kasih Ibu, kami akan mencoba mengakomodir, berkoordinasi dengan OPD terkait dan juga nanti
ke masyarakat juga sosialisasi. Mungkin itu nanti bagian dari pertimbangan kami ke depannya terkait dengan sumber daya air. Karena PU sebenarnya intinya fokusnya ke penyediaan air baku, PU Cipta Karya air besi, BPBD mungkin sebagai langkah mitigasi bencana krisis air, ESDM mungkin nanti terkait dengan potensi cekungan tanahnya, DLH penghijauan, Dishub juga pelestarian, dan juga perhutani juga gitu. Mungkin nanti kita menggandeng semuanya dan akan mencoba memfasilitasi Bapak. Dan kalau ada mampetnya komunikasi bisa kita jagong yang edisi berikutnya. Boleh, siap. Kami tampung. Yang ketiga ini mungkin belum familiarnya di Bapak Ibu sekalian, mungkin kami di tingkat wilayah Sungai sebenarnya ada suatu lembaga yaitu namanya TKPSDA. Jadi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air, di mana di situ ada unsur dari pemerintah dan juga non pemerintah. Mungkin nanti juga ada LMDH, HIPA, ataupun di situ nanti bisa diakomodir di situ, ataupun jika Ibu memang atau Bapak Ibu sekalian ingin terkait dengan pengelolaan sumber daya, silakan bersurat ke kami, nanti kita diskusikan bersama di sidang di TKPSDA itu nantinya. Mungkin itu saya apresiasi lagi juga kepada Bapak DPRD yang sudah sangat semangat sekali melakukan juga fungsi dari kita sebagai konservasi. Dan kita juga akan menggandeng semua stakeholder Bapak dalam konservasi das kritis, terutama yang di 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang. Mas Reza? Terima kasih atas waktunya. Saya hanya menambah aja sebagai informasi kita bersama. Kalau tadi sudah disebutkan ingin membuat sumur resapan, alhamdulillah ini kita sudah masuk tahun ketiga. Yang di tiap tahunnya kita membuat sekitar 200 sumur resapan Pak, yang kita sebar di lokasi-lokasi yang pada saat musim hujan itu terjadi genangan. Harapan kami air itu pada saat hujan tidak langsung terbuang ke sungai atau ke selokan, tapi kita tampung, kita masukkan di sumur resapan untuk kedepannya nanti sebagai cadangan di musim kemarau. Alhamdulillah sumur di sekitar daerah tersebut muka airnya meningkat Pak. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Okay. Ya. Jadi itu kira-kira daerah mana yang sudah dilakukan? Di Lumajang ini kita pernah pasang di SMA 3 Pak. Kita taruh di lokasi umum Pak. Iya, iya. Nah, yang daerah-daerah yang biasanya yang dulu halamannya itu masih rumput, karena ada pavingisasi dan pembangunan seperti itu, akhirnya pada saat musim hujan mungkin selokan-selokan itu sudah tidak menampung, sehingga terjadi banjir di kelas-kelas. Nah, kita sudah berupaya. Di Jember juga seperti itu, alhamdulillah, di UNED, di UNMU. Kalau yang di daerah-daerah utara atau barat tidak dicoba? Yang kebetulan daerah di daerah utara ini tidak ada usulan yang masuk pada kami Pak. Ini terakhir kemarin sekitar bulan Februari kita masang sumur resapan di daerah Tukum Pak, di SD 01 kalau tidak salah. Biasanya di sekitar situ dan MTS Al Ittihad kalau tidak salah Pak. Iya. Nah, itu kalau banjir deras terjadi di siang hari itu sampai besoknya pada saat anak-anak sekolah itu ada kegiatan belajar, kelas mereka masih ada genangan air. Alhamdulillah kemarin sudah diuji 15 menit air sudah surut Pak. Itu dengan biopori Pak. Oke. Ada program lain selain biopori, kita juga masang gali plak. Gali plak itu pasangan bronjong yang kita taruh di daerah hulu, sehingga pada saat musim hujan yang biasanya di daerah hulu, di daerah pegunungan itu airnya sambil membawa material, ini coba kita tahan Pak dengan bangunan itu. Jadi seperti sekatan-sekatan di sungai, fungsinya agar air itu tidak segera cepat terbuang ke bawah, ke sungai dan ke laut. Sungai ke laut. Jadi di daerah hulu itu masih tertangkap, terserap untuk memperlambat laju dari air itu. Ya, ya.
Itu program-program yang alhamdulillah sudah kita lakukan. Iya. Di Lumajang, di daerah Penanggal, di daerah Candipuro sudah kita lakukan, Pak. Oke, alhamdulillah ya. Tinggal utara sama barat ini. Nggih. Pak Dewan nanti bisa. Kebetulan belum ada usulannya masuk. Langsung kasih. ditanggapi Pak Dewan, monggo. Bisa ditanggapi langsung untuk yang barusan ini. Inggih, saya tertarik apa yang disampaikan dari Dinas Pengairan tadi terkait biopori dan grenjeng dan sumur resapan juga. Sudah hafal juga beliau. Gini, bagaimana kalau sumur resapan, umpamanya kita mengadakan rebuisasi di sekitar mata air, apa itu layak dilakukan? Apa mampu menyerap air di kemudian hari di musim kemarau bisa menambah debit di sumber mata air itu? Nah, yang kedua terkait masalah grenjeng ya tadi, bronjong. Itu sebetulnya daerah utara itu banyak curah-curah itu. Ketika musim penghujan bukan longsor, debit airnya banjir itu sangat besar. Jadi air langsung mengalir ketika hujan habis 2-3 jam sudah jadi curane wis. Tidak pernah tergenang air ya? Tidak pernah tertahan air itu. Nah, itu merupakan suatu potensi untuk mata air dengan dibuatkan gronjon kemanapun perginya mata air itu nanti di kemudian hari. Nah, dulu pernah di daerah saya sekitar tahun 2010 itu ada suatu curah, tapi curah itu mengalir air. Ketika hujan itu sangat deras banjirnya. Sudah disurvei, sudah layak. Ketika mau dilakukan realisasi pembangunan itu, satu dan lain hal tidak jadi. Sebetulnya sangat potensi, karena potensinya termasuk yang mau dibuat gronjong atau cek dam atau apa istilahnya itu merupakan suatu cekungan yang lebar, yang sangat lebar, dan itu sangat potensi sekali jika dibuat penghalang air untuk melanjutkan itu bisa ratusan ribu kubik itu. Sampai sekarang ya tetap ada airnya mengalir dari sumber yang saya ceritakan tadi, cuma tidak sebesar sungai di Bondoyudo. Nah itu kalau dijadikan dipasangi grenjeng itu saya yakin itu menjadi satu potensi untuk serapan atau sumber mata air kemarau di kemudian hari. Nanti bisa ditindaklanjuti ya Pak Dewan dengan usulan, nunggu usulan saja. Betul ini usulan sing masuk akal ini. Kok bukan tidak masuk. Saya herannya daerah yang kering-kering kayak utara barat tidak mengusulkan, yang di Penanggal, yang di Candipuro mengusulkan ini. Termasuk usulan ini untuk yang daerah barat. Daerah barat. Untuk Dinas Pak Pengairan. Igi Kuciali itu kebetulan ini ada. Nggih. Mungkin itu dari Mungkin saya. itu. Nggih. Oke, terima kasih itu dari Pak Dewan. Dari Pak Haji Lukman barangkali. Ya, terima kasih. Terkait dengan reboisasi, ini memang sangat perlu. Kenapa? Satu, untuk menjaga kekaruan sumber mata air. Karena kalau hujan, air dari tanah itu kalau udah ada reboisasinya keruh. Jadi air hujan bisa mengalir ke sumber. Terkait dengan apa? Cek dam. Kalau zaman dulu namanya cek dam. Oh, cek Itu dam. pada tahun 97. Tahun 97 ini tiap desa ada namanya cek dam. Itu sangat berpengaruh sekali. Di desa kami bekas-bekas cek dam itu malah sekarang ada sumbernya, cuman kecil. Sudah merata. Jadi itu bisa. Tahun dulu sudah pernah ada program cek dam itu. Iya, 97 Pak. 97 97. Jadi ada curah yang dalam, terus ada bangunan cek dam, itu bisa jadi Tegal sekarang dan bisa keluar air. Cuman kecil airnya. Jadi itu sangat berpengaruh sekali. Dan terhadap sumber juga demikian. Cuman itu kalau memang itu dilakukan ya untuk Lumajang, ya ini bagian pegunungan, ya di bagian pegunungan. Karena di sana kalau hujan itu banjirnya itu langsung ke laut, gitu. Banjirnya tak bisa menahan di
lokasi pegunungan dan juga bisa menyelamatkan petani. Biasanya curahnya lebar menjadi sedikit, malah tegalnya menjadi lebar, Pak. Ya mungkin daerah Gucalit juga ada ya. Zaman dulu 97 ya, Pak. 97. Oh, iya. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih ya Haji Lukman. Oh iya, sedikit terkait ini untuk pengairan yang lebih ini ya. Tadi ada sumur bor. Sumur bor ini tadi ada pernyataan bahwa banyak sumur bor yang melakukan aktivitas ini agak berbahaya bagi sumber air. Apakah benar atau bagaimana? Mungkin dari Dinas Pengairan. Terima kasih. Kami menambahkan tentang kaitannya konservasi juga masalah sumur bor, Pak Mansur. Tadi saya tertarik dengan Pak Ali yang dari PDAM tadi. Oh iya, monggo. Benar, itu kaidah tentang konservasi kita mungkin masyarakat awam khususnya saya sendiri bahasanya reboisasi konservasi itu pasti di daerah sumber mata air. Ternyata tidak. Contohnya sumber mata air terbesar di Jawa Timur, Umbulan Winongan itu catchment areanya, range areanya itu ada di lereng Bromo gitu. Lah, dan itu air sampai sebesar segitu di Umbulan itu yang sekarang mensuplai ke Pemkab Surabaya itu rentannya 20 sampai 30 tahun. Lah, sedang di daerah Lumajang sini, lah mungkin Sumber Topo sudah sudah ketahui tentang catchment area sumber mata air Sumber Topo yaitu di sektor utara. Mungkin dari pihak legislatif bisa mendorong ke eksekutif Bapak Dewan, ya mungkin nanti bisa membuat kajian Pak istilahnya. Peta kerentanan sumber mata air di wilayah Kabupaten Lumajang. Biar ini jadi blueprint kita nanti untuk melaksanakan konservasi, gitu Pak. Terus yang kedua kaitannya sumur bor itu Pak. Fenomena sumur bor khususnya artesis sangat membahayakan. Oh, malah berbahaya bagi. Sangat membahayakan kalau tidak dikendalikan. Gitu. Ini terjadi di daerah Dusun Jumbatan, Desa Mojosari. Mungkin masyarakat kita di situ ada air Kaliasem, Dambruk Purwo, loh kok ada sumur nggak ada air, daerah kekeringan, kan kayak aneh. Lah ternyata ya memang potensi air atas itu air bawah tanah kan istilahnya. Itu ngambilnya tuh memang pori-porinya tidak tertentu. Sempat mengarah bahwasanya terjadi pengambilan air atas yang di sumber pemandian Jogarta. Ternyata bukan, karena banyak pabrik-pabrik kecil kayak pabrik kepelean kayu, sengon dan sebagainya itu membuat sumur artesis. Ya ini yang perlu dikendalikan. Contoh saja kalau sumur-sumur yang ada di rumah kita kan sumber air dangkal Pak, itu contohnya di waktu banjir Kaliasem. Banjir Kaliasem di desa di Kelurahan Rogoturunan itu hampir 50 kakak airnya habis. Ya karena kondisi air Kaliasem waktu itu surut, air sumurnya itu. Nah, sumber-sumber mata air yang ada di Kabupaten Lumajang ini, pengaruhnya itu ya di wilayah khususnya di Tangkapan Hulu sana. Contohnya lagi sumber Selokambang. Sampai sekarang orang mengira Selokambang tidak pernah asat, walaupun musim kemarau. Kita nggak tahu. Ternyata catchment areanya di hulu sana, di Ranugumbolo, ya jelas saja jalannya sumber Selokambang gitu. Walaupun di kanan kirinya sudah banyak permukiman. Oh, itu nah, karena catchment areanya ada di sana. Selokambang malah dari Ranugumbolo. Di sana, itu. Luar Kayak sumber Umbulan Tempur Sari. Catchment areanya ada di Pronojiwo, di Ranu Linggorkis itu. Jadi memang air itu perjalanannya itu tidak mesti di daerah sekitar, tapi wajib kita melaksanakan penghijauan di daerah sekitar itu. Okay. Perlu memang kajian atau nanti biar Pemkab Lumajang mempunyai buku tentang kajian tentang sumber mata air itu Pak. Berarti Gitu. tidak hanya 50 meter ya, perlu kajian-kajian. Iya. Tapi paling tidak nanti kesepakatan ini penting juga, barangkali gitu ya. Iya, siap. Okay. Terus yang berikutnya tentang kaitannya skala jangka pendek. Memang kita setidaknya memanen air hujan. Wajib sudah memanen air hujan. Kayak di daerah Ranuyoso, saya 2 bulan di sana, saya berkeliling di wilayah Wates Kulon sampai akhirnya di Sumber Betung. Masyarakat sana benar katanya Bapak Dewan, Pak Budi, sana menandun air. Nanti yang difusikan nanti waktu bulan musim
kemarau. Lah, kondisi masyarakat sekitar, air-air hujan dibuang percuma langsung ke selokan. Nah, program kami yaitu ada sumur resapan ataupun geomembran itu untuk tampungan itu Bapak. Kami sendiri saya di rumah saya itu sumur air dangkal, kedalaman cuma 10 meter. Saya bor lagi, saya sok lagi. Kenapa habis? Akhirnya saya bongkar belakang biar air hujan tertampung. Alhamdulillah air elevasi airnya naik gitu Bapak. Mungkin itu berbagi cerita ini sama Mas Reza. Menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Amhad tadi, memang benar Pak. Itu upaya itu bukan hanya datang dari pemerintah maupun teman-teman penggiat lingkungan, tapi ini juga harus menjadi kesadaran dari masing-masing individu untuk menjaga ketersediaan air di rumah masing-masing bagi mereka yang masih mempunyai lahan kosong Pak. Misalnya gini, kalau air itu bukan air limbah Pak ya, misalnya kita sudah mandi atau setidaknya air itu kita buatkan sumur resapan. Misalnya panjenengan di rumah, ini hal kecil yang bisa kita lakukan. Jenengan di rumah punya tempat khusus untuk air wudhu, kan ini untuk bersuci Pak. Menurut saya ini sudah saya lakukan di rumah. Jangan langsung dibuang ke pipa pembuangan, tapi buatkan sumur resapan di sekitar situ. Jadi panjenengan masih bisa menghemat air. Dimulai dari rumah kita masing-masing. Kalau di daerah utara kita bisa memanen air hujan seperti itu. Tapi bagi kita yang masih dalam kota, sumur kita masih bisa dipakai walaupun kualitasnya kurang baik, masih ada PDAM yang mungkin pada hari Kamis mesti mati. Di rumah saya seperti itu Pak. Tapi setidaknya di sumur saya ini alhamdulillah masih terisi karena saya memberikan penyadaran terutama di keluarga saya sendiri, air itu jangan langsung dibuang percuma, tapi kita manfaatkan di sekitar kita dulu. Misalnya selokan di depan rumah saya tidak langsung dibuang ke sungai terdekat di Sungai Asem, tapi di selokan saya buat nanggelan dulu Pak. Supaya apa? Saya mengurangi kecepatan air cepat terbuang, tapi biar meresap dulu di sekitar area rumah saya. Setidaknya di rumah saya dan rumah tetangga saya muka air sumurnya itu masih bisa dijaga. Kesadaran-kesadaran ini yang harus kita mulai sosialisasikan Pak. Saya kira tambahan dari saya itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa tambahan-tambahannya, dan barangkali mungkin ini banyak masukan terkait sumur bor, terkait dengan penelitian mata air. Ini yang paling penting juga ya Bapak dari Dinas Pengairan memberi masukan bahwa semangat boleh gitu kan untuk dari Pak Lastiono dan teman-teman paguyuban pengguna air tadi, semangat untuk mensterilkan 50 meter itu tetap dijalankan, itu tidak akan sia-sia, namun juga perlu ada kajian yang lebih mendalam bagaimana titik-titik air. Nah untuk itu, dan mungkin ini adalah pernyataan terakhir ya dari Pak Dewan, bagaimana mendorong, ini gongnya ini, kalau sudah simpulan-simpulan dari Pak Dewan yang juga pejuang air ini, monggo dikemukakan. Terima kasih. Dari awal sampai saat ini dari diskusi kita banyak masukan-masukan yang salah satunya yaitu bahwa Jagong terkait masalah kelangkaan air ini kalau bisa ada episode kedua. Ya. Episode 2 itu kita hadirkan stakeholder yang saat ini nggak hadir. Saya siap membantu untuk menghadirkan ke sini. Terima kasih Pak Dewan, terima kasih. Siap. Biar nanti dari situ kita dapat mengambil solusi dari permasalahan kita, sedikit ataupun banyak. Biar kita bisa menindaklanjuti di legislatif dengan pemerintah hasil dari Jagong ini. Siap, siap, siap. Dan yang kedua,
apa yang tadi saya dengar bahwa terjadi sumbatan-sumbatan miskomunikasi baik dari petani dengan pihak perhutani, mungkin saya bisa menjadi jembatan nanti kalau memang dibutuhkan ke pihak perhutani. Mungkin itu terkait masalah. Saya kira ini hasil yang saya tangkap. Untuk kajian Pak Dewan, kajian Oke. terhadap sumber mata air yang diusulkan oleh dinas ini kan barangkali apa yang barangkali bisa dikomunikasikan dengan legislatif dan eksekutif nanti Pak. Terkait kajian yang disampaikan oleh Dinas Pengairian tadi, ya kami sebagai anggota legislatif mau mencoba berkomunikasi dengan eksekutif. Alhamdulillah. Mencoba, tapi ini saya nggak janji. Iya. Karena nggak janji karena dari Dinas Pengairan sendiri harus proaktif juga untuk itu. Jadi kita sebagai anggota dewan nanti mensupport Bersama-sama ya Pak. bersama-sama. Masyarakat juga siap ini untuk Masyarakat bersama. juga, jadi kita berusaha bersama. Kalau cuma dewan saja tidak ada support dari yang berkepentingan, yo Nggak kakak Pak. nggak ngangkat. Itu kita cuma mensupport dari belakang, ambil nambahi kekuatan hal itu. Ya. Sepakat. Ya. Ya mungkin itu terkait masalah itu. Nggih. Oke, gitu ya simpulannya ya Kesimpulannya, Pak Dewan. nggih. Terima kasih Pak Lancar Budiotomo, seorang anggota dewan yang juga berjuang terus baik secara pribadi maupun secara keanggotaan dewan untuk terus melakukan pemanfaatan sumber daya air di wilayah utara. Dan juga terima kasih yang luar biasa bagi para narasumber hari ini dari perwakilan PDAM, dari Tirta Manunggal, dari Kepala Desa Ucalit, dari Serikat Petani Lumajang, petaninya sendiri, dari Haji Lukman ini Ketua dari Paguyuban Tirta Lestari Selumajang, dari Dinas Pengairan Jawa Timur, UPT Kabupaten Lumajang, dan dari pegiat lingkungan Gempar. Terima kasih banyak atas diskusinya hari ini dan masukannya untuk episode kedua tentu akan kita laksanakan di saat yang tepat nanti setelah kita berkoordinasi. Terima kasih Pak Dewan yang tadi mensupport. Dan di penghujung acara ini perlu kita sampaikan bahwa pentingnya air tidak saja satu ungkapan aja, satu cerita saja ya para narasumber sekalian. Dalam sejarah itu tidak hanya penting di saat damai, di saat perang itu yang namanya air sangat dibutuhkan. Salah satu contoh dalam sejarah itu adalah Perang Surabaya, bukan tahun yang 45 tapi tahun sekitar 1600-an. Jadi 1600 kira-kira 1600-an Sultan Agung menyerang yang namanya Surabaya. Pangeran Pekik itu adalah satu panglima yang luar biasa, tapi kalah karena yang namanya sungai-sungai di Surabaya dihadang oleh Sultan Agung pada saat itu. Ini menjadikan air begitu penting, tidak hanya dalam masa damai tapi juga masa peperangan. Dan juga di luar negeri ada satu cerita, Jenderal Erwin Rommel adalah seorang jenderal yang luar biasa dalam jajaran Nazi Jerman tahun 42, itu berperang dengan Jenderal Montgomery, berperang di Timur Tengah di Mesir, memperebutkan yang namanya kota El Amin. Dan yang paling penting akhirnya Montgomery mampu menaklukkan karena oase-oase telah dikuasai, sehingga si Jenderal Gurun Pasir ini akhirnya harus kalah dan melarikan diri. Catatan bahwa air penting tidak hanya damai tapi perang, dan sangat penting untuk manusia dan makhluk hidup. Terima kasih para penonton yang sudah setia bersama malam ini. Terima kasih kepada narasumber luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya.
Om Swastiastu, salam kebajikan, Hong Ulun Basuki Langgeng. Selamat malam, merdeka. Ditutup penyanyi itu.